Halo, senang ketemu dengan teman-teman yang sudah hadir pada webinar siang hari ini. Kalau bisa, sebelum acara kita mulai 10-15 menit atau 5-10 menit, yuk Anda sharing, teman-teman, Anda dari kota mana? Ayo, ini beberapa yang sudah mulai aktif chat, semangat. Dari Fani ini saya tahu dari Manado. Ya, siang semua. Dari Lampung, Pontianak, Depok hadir, Jakarta, apalagi Jambi, Surabaya, Serpong. Wah, ini tetangga Medan. Kemudian Jakarta banyak, Depok, Pontianak tadi, Pontianak beberapa. Dari Jakarta Coach, yes, saya Roy, murid Pak Ongki. Ya, dari Bali, wow, dari Bali, Serpong, tetangga Jakarta, Bandung. Pekanbaru, Batam. Wah, Pak Hengki ya, Pak Hengki ini salah satu pembelajar. Kemudian, oh Batam beberapa orang, ternyata Tangerang, Bali, wow, Bali beberapa orang. Dari Medina, Medan, Jambi, Semarang, Cianjur, Pekanbaru, Bandung, oke. Salam kenal juga. Boyolali, wah senang ketemu Boyolali nih. Jakarta Utara, Semarang. Wah, Manado, Vino ya, Manado. Kemudian dari teman-teman One Entrepreneur banyak hadir. Banten, Tomohon, wow Tomohon, apa kabar Tomohon, lagi hujan atau lagi panas di sana? Cilacap, nah Cilacap, Arema Malang, oh salam untuk Arema. Saya kemarin nginap di mesnya Arema, jadi satu hotel yang sangat menarik sekali di kota Malang, yang jadi home base-nya Arema Malang, ya nginap di sana. Makassar, wah Makassar, Pak Dar, Hamsyah, Gading Serpong, ini tetangga ya dari Palembang, very good. Lalu kalau Anda sudah hadir, teman-teman, yuk tuliskan 1 atau 2 poin yang teman-teman ingin peroleh dalam webinar kali ini. Hari ini kita bicara tentang be kreatif. Teman-teman Anda bisa tuliskan 1-2 poin yang kira-kira Anda ingin dapatkan. Laporan cuaca nih dari Pak William, Medan cerah. 1-2 poin, come on. Pak Dadang dari Jogja, wow, dari Jogja ya. Ingin dapat terobosan baru, kata Ibu Lisya. Oh, ide baru, oke. Wah, ini 2 poin nih, Pak Arif ya. Bagaimana cara mendapatkan inspirasi, menjual ide, thank you. Belajar creative thinking, pencerahan. Kemudian, oh, cara menjual di masa pandemi ya. Cara gampang untuk terus kreatif, upgrade diri, oke, thank you. Bisnis apa yang booming setelah pandemi? Oh, jangan setelah, sekarang juga harus ya. Survive, ini ada yang survive nih, survive di kondisi saat ini, very good. Bagaimana mengaplikasikan ide, nah ini menarik nih ya. Kemudian, bagaimana memunculkan ide-ide kreatif dalam diri Anda, lebih kreatif dalam segala kondisi, wow. Upgrade diri, kemudian tetap semangat, kreatif, mindset, berpikir out of the box, wow. Cara kreatif, positif di masa COVID, oke. Cara berjualan dengan soft selling, memunculkan ide kreatif, oke. Kemudian prepare for new normal, mempersiapkan diri ketika kondisi kembali normal. Good. Bagaimana memberanikan diri mencoba hal yang baru. How to create toko kelontong di masa COVID. Nah, keren. Memilih segmen potensial sesuai dengan kreativitas. Oke. Kemudian belajar dan take action. Oke. Lalu mindset masa pandemi. Wow, ini bahasanya agak berat ya. Ya, apalagi teman-teman yang Anda ingin pelajari selama poin atau selama pembahasan ini. Yuk, 1-2 menit sebelum kita mulai acaranya. Menyurut ilmu para panelis. Wah, Pak Eko agak serem juga nih kata-kata menyurut ilmu. Berani untuk merealisasikan ide yang gila ya dari Fitri. Kemudian how to make creativity at home. Ini menarik sekali. Bagaimana mulai menerima kondisi dan dapat mengembangkan diri. Iya. Bagaimana mencari ide yang bagus dan merealisasikannya. Oke.
belajar hal yang baru kreatif di masa wabah seperti ini dan kita nggak tahu berlangsung sampai kapan. Thank you. Teman-teman, saya yakin hari ini Anda dan saya ingin dapat manfaat yang maksimal dalam proses ini. Lalu ada beberapa hal penting yang teman-teman dan saya harus sepakati bersama. Yang pertama tentu kegembiraan akan membuat Anda dan saya menumbuhkan kreativitas kita. Itu poin yang pertama. Jadi sepanjang acara ini, show Anda harus belajar dengan gembira. Artinya Anda pada kondisi bergembira. Kalau Anda sementara tidur, Anda bangun, duduk. Kemudian kalau Anda sementara jalan-jalan pakai mobil, mungkin berhenti sebentar. Lalu kalau Anda sementara makan, stop dulu, Anda dengarin, karena menyulitkan bagi Anda ketika pikiran Anda, maka proses pencernaan harus dilakukan sementara Anda harus berpikir. Kemudian yang kedua, teman-teman, kalau Anda punya pertanyaan, ada kolom di sana, question and answer, Anda bisa ketik di situ, kemudian jika waktunya memungkinkan, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Albert Einstein mengatakan bahwa kreativitas akan jauh lebih penting dibandingkan dengan imajinasi, akan jauh lebih penting dibandingkan dengan pengetahuan, karena pengetahuan sifatnya terbatas, imajinasi tanpa batas. Dan imajinasi bicara tentang kreativitas. Selamat datang di webinar Be Creative. Dan saya Ongki Hoyanto akan membantu teman-teman sepanjang kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ke depan dengan narasumber yang luar biasa. Saya yakin Anda pasti kenal beliau. Beliau menulis begitu banyak skenario film dan dijuluki sebagai The Hitsmaker karena lebih dari 5 buah film beliau yang terjual atau ditonton oleh lebih dari 1 juta penonton. Dan siang hari ini, saya pribadi berterima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bro Ernest Prakasya untuk hadir dan sharing bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Dan semoga apa yang kita bagikan sepanjang beberapa menit ke depan bisa membantu teman-teman untuk sukses dalam bisnis Anda, sukses dalam hidup Anda, dan Anda membangkitkan satu aura energi optimisme menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan saat ini. Kita sambut dulu Bro Ernest Prakasa. Halo. Hey, Bro. Gimana? Suaranya jelas? Gimana teman-teman? Anda tolong feedback dulu. Ada Bro 190 orang nih dari seluruh Indonesia. Jelas. Cukup jelas ya. Terima kasih. Jelas. Wow. Bro, thank you sekali lagi atas partisipasi, kerendahan hati, dan kemauan berbagi nih. Jadi teman-teman dan saya hari ini banyak manfaat. Gimana Bro, masa karantina ini nih? Di rumah. Masa karantina sudah hampir 2 bulan ya kita kayak gini ya. Hampir 2 bulan keluar rumah practically hanya untuk ke supermarket, mungkin seminggu sekali untuk beli kebutuhan dapur. Mencoba untuk tetap berkarya melalui media sosial. Sama ya puji Tuhan kemarin juga ada satu project digital yang aku kerjain, cuman belum boleh di-announce, cuman sebenarnya hasilnya sudah ditampilkan dan bahkan videonya dikit gitu ya, videonya udah viral tapi tidak boleh tahu kalau itu saya yang buat gitu. Nanti menyusul pengumumannya harus menyusul kemudian karena bukan aku yang main, nggak ada video itu tapi aku yang nyutradarain tapi nggak Bro, lebih enak mana? Karantina saat ini atau lu karantina saat suci dulu, Bro? Lu kan pernah karantina kan? Ya karantina waktu suci sama teman-teman nggak ketemu keluarga, karantina ini sama keluarga nggak ketemu teman-teman ya, beda sih. Waktu itu karantina kita tuh karantinanya cuma 4 hari, Senin sampai Kamis doang gitu, jadi nggak 2 bulanan juga. Ya. Cuman iya ini 2 bulan luar biasa. Nah Bro, sebelum saya nanya panjang lebar Bro ya, saya kepengen tahu nih, sebenarnya apa hubungan sih antara lu kan ambil hubungan internasional dan profesi lu saat ini Bro? Ya sebenarnya kalau bahas masalah akademik rasanya banyak ya yang nggak nyambung kuliahnya sama apa yang dikerjain sekarang, dan itu adalah hal yang apa anehnya gitu, kecuali misalnya teman-teman kuliahnya misalnya kedokteran gitu, itu udah pasti jalurnya jelas kan. Tapi kalau buat yang lain-lain aku rasa nggak ada anehnya sih kalau orang kuliah terus nggak sesuai sama yang dikerjain. Kita milih bidang kuliah saat kita baru lulus SMA, anak umur 18 tahun, tahu apa sih gitu, ternyata nggak kepake, bukan aneh juga. Yang penting adalah sebenarnya kalau buat aku, kalau ngobrol sama teman-teman mahasiswa adalah ketika kita kuliah tuh kita di kampus ngapain aja. Maksudnya ngapain aja tuh di luar daripada yang harus kita lakukan gitu.
Oke. Gimana dengan networking-nya, kita bergaul dengan siapa, kita mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan apa, kita mengisi, Mhm. apa namanya, skill kita, soft skill kita dengan cara apa, kita Yes. bekerja nggak sambil kuliah itu ada nggak bekerja yang kita bekerja ketika kuliah itu di usia yang begitu muda, berdasarkan pengalamanku mengajarkan Mhm. begitu banyak hal, disiplin, Oke. bagaimana bekerja dengan orang lain yang kita Mhm. nggak kenal, Mhm. yang sejajar, yang di bawah, yang atasan, kayak gitu-gitu tuh life skill yang penting sekali gitu dan, itu sebenarnya bisa kita lakukan ketika kuliah menurutku gitu. Dan kalau gue ingat tuh setahu gue nih ya Bro ya, lu kan sambil kuliah dulu, sambil kerja jadi penyiar ya Bro? Betul betul Nah betul. itulah yang salah satu yang lu bisa dapat, yang lu sharing tadi, bahwa life skill atau soft skill yang lu dapat selain pengetahuan yang penting di sekolah. Jadi kalau teman-teman yang hari ini masih kuliah, mungkin kalau pakai statement lu ya Bro, gue bisa saranin mereka tidak hanya berharap dapat sesuatu di sekolah, namun mereka mengembangkan sesuatu di luar sekolah. Setuju ya Bro ya? Iya, jadi sebenarnya kan ketika kita kuliah itu, jurusan tertentu memang sibuk sekali, tapi Mhm. mostly sebenarnya Mhm. kuliah itu banyak waktu luangnya sebenarnya. Iya. Aku juga dulu mahasiswa gitu, kuliah itu banyak waktu luangnya. Nah, tinggal gimana kita di luar kelas, di luar waktu-waktu kuliah itu ngapain gitu. Itu akan sangat menentukan sih, maksudnya sayang banget kalau kita dari usia muda udah tahu sukanya apa, Ya. kemudian, pengen explore apa, kan waktu-waktu kosong itu bisa dipakai ke situ gitu. Tapi memang waktu lu kuliah sudah suka untuk ngomong, Bro, sehingga lu pilih jadi penyiar atau lu mulai mengembangkan soft skill komunikasi? Karena memang tadi ya, Eee hubungan internasional itu ya, Bro, ya? Memang Tadi. memang udah seneng ngomong karena Oh, ketika SMA pun kayak suka nge-MC-in acara-acara di sekolah, kayak oke. gitu-gitu. Emang demen ngomong aja, suka Mhm. ngomong, suka suka ngelucu, suka komedi, suka ngebanyol gitu. Jadi Ah, ketika jadi penyiar tuh kayak rasanya cocok gitu. nggak suka ngomong itu. Nah, gue ingat nih, Bro, satu statement lu yang menarik, hampir sama dengan Soichiro Honda. Dia ngomong gini, Bro, Mmm, bahwa terkadang terkadang nih ya, karcis bioskop itu lebih berharga dibandingkan selembar ijazah. Karena dengan Anda punya karcis bioskop, lu punya kepastian nonton filmnya. Tapi lu punya selembar ijazah, lu nggak punya kepastian nih bahwa lu dapat kerjaan. Jadi yang harus kita lakukan bagi teman-teman yang kuliah, seperti kata Bro Ernest tadi, bukan nggak penting, itu penting, namun penting. nggak cukup. Mungkin seperti itu Bro ya, lu harus mengembangkan sesuatu yang lu rasa ini passion gua nih, ini minat gua nih, gua harus cari di luar bangku gua sekolah. Nih menurut menurut aku good point sih Bro. Iya, kecuali memang kuliahnya yang sespesifik kayak tadi, kedokteran gigi, ya udah jelas pasti jadi dokter gigi, nggak usah repot ngembangin skill di bidang lain. Walaupun Betul. sebenarnya skill-skill lain yang bisa diasah misalnya apa, misalnya aku temen seangkatan penyiar ada yang dari EFKG, eee, Mhm. terus ngobrol, "Kenapa dokter gigi? Ngapain dokter gigi emang perlu 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 jadi penyiar?" Dia bilang, "Ini untuk melatih public speaking." Dokter juga kan harus presentasi. Harus Setuju. bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasiennya, entar nanti dia akan ikut seminar, suatu saat dia akan memberi seminar. Jadi sebenarnya soft skill di luar daripada skill inti yang diperluin itu juga banyak sebenarnya bisa dipelajarin gitu. Betul. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Nah, kenapa saya dan ajak Bro Ernest nih untuk kita talk show hari ini. Nah, saya ingat Bro, jadi di Departemen Pendidikan Amerika sendiri, dia mengatakan bahwa ada 4C nih yang paling penting untuk teman-teman kembangin ketika Anda dan saya kepengen sukses bersaing di abad ini. C yang pertama adalah creative thinking. Nah, sesuai dengan topik kita dan pembicaraan cocok di sini nih. Yang kedua adalah Mhm, communication skill seperti yang Bro Ernest mmm, sampaikan tadi. Ketika lu mhm, kepengen jadi dokter atau jadi mmm, akuntan sekalipun lu butuh kemampuan iya, komunikasi. Nah, karena itu Warren Buffett mengatakan bahwa Anda dan saya dapat meningkatkan value diri kita lebih dari 50% hanya dengan pintar ngomong. Ada pintar ngomong pun mmm, Anda bisa meningkatkan value diri. Lalu yang ketiga adalah iya, kolaborasi. Nah, kolaborasi ini tidak akan mungkin terjadi kalau Anda solo kan, Anda sendiri. Anda harus punya tim, berpartner dan iya. seterusnya. Dan yang keempat adalah critical thinking, bagaimana cara memisahkan masalah. Nah, Bro, gue kepengen tahu nih, apa sih yang mendorong lu untuk join Suci Satu waktu itu? Kan lu dari penyiar radio nih. Kemudian Iya, memang ada bakat lah ya untuk melucu, karena iya, saya tahu mungkin bokap lu suka komedi dan seterusnya ya. iya iya iya, betul. Kemudian lu apa sih yang mendorong lu daftar di sana, Suci Satu? Oke, jadi, ketika Suci itu muncul, itu kayak
kayak pertemuan antara dua arus gitu. Jadi arus yang pertama adalah memang passion gua untuk ngelucu, untuk ngebanyol, untuk ngomong di depan orang gitu kan, public speaking dan segala macam, senang menghibur gitu. Ya. Dan beririsan dengan arus yaitu yang kedua, yaitu ketika itu posisinya udah 6 tahun di bidang yang lagi dikerjakan, yaitu musik gitu kan. 6 tahun kerja di musik, terus mulai ngerasa jenuh. 6 tahun di recording company plus hampir 5 tahun di radio, jadi sebenarnya hampir 11 tahun di musik. Di musik terus di bisnisnya ya, bukan di panggungnya. Saya nggak tampil, tapi lebih ke marketing label gitu. Jadi jenuh, udah mulai ngerasa jenuh pada waktu itu. Jadi udah mah jenuh, terus ada kesempatan ini. Selama ini stand up comedy cuma bisa nonton di YouTube, tiba-tiba ada di TV di Indonesia, ya udah iseng itu cobain aja gitu. Pada waktu itu sebenarnya pertanyaannya ketika karantina itu tadi, ternyata kan awal kita nggak tahu kalau harus karantina segala kan. Tiba-tiba harus karantina, oh berarti kerjaan harus ditinggal. Nah ini sebenarnya yang jadi permasalahan. Dan ini mungkin yang aku rasa kalau untuk ngomongin topik soal entrepreneurship gitu-gitu sering jadi problem. Maksudnya bukan jadi problem, jadi isu yang hangat ya. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, mau jadi entrepreneur, kerjaan yang lama ditinggal atau gimana gitu kan. Pilihan berat. Jadi berat. Oke. Proses tapi dilema itu. Saya menghadapi dilema itu, teman-teman, cuman keputusan untuk masuk suci dan meninggalkan kantor itu bukan keputusan yang tidak dihitung. Artinya memang mengambil resiko itu perlu, Kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu. Prinsipnya sesimpel itu. Kalau nggak nyoba, kita nggak tahu. Cuman waktu itu prinsipnya gini, ini udah ngantor 6 tahun, karir waktu itu posisi udah manajer, gaji udah 8 digit. Terus mau ditinggal untuk sesuatu yang tanda tanya gitu. Iya kalau berhasil. Nah, tapi kan harus siapin nih, kalau nggak berhasil gimana? Kalau nggak berhasil, safety net-nya harus ada. Safety net-nya adalah aku mikir, dengan pengalaman 6 tahun bekerja di recording company, dengan track record yang cukup baik, masa iya sih kalau gue gagal ngedarin CV nggak ada yang mau nerima, gitu mikirnya. Sesimpel itu gitu. Jadi ya udahlah, go for it lah. Kalau nanti gagal ya cari kerja lagi gitu. Waktu itu mikirnya gitu. Jadi nggak 100% nggak punya safety net dan nggak punya plan B juga gitu. Ada plan B-nya. Plan B-nya adalah kalau stand up ini gagal, balik jadi karyawan lagi, bermodalkan apa yang selama ini udah dikerjain. 6 tahun itu. Iya. Bro, kan waktu lu join itu, ninggalin itu kan keputusan bukan personal. Kan Sky udah ada waktu itu kan? Udah ada, anak pertama udah ada. Anak pertama sudah ada. Lu masih mungkin apa di Bandung kali ya waktu itu ya? Enggak, dari awal Bandung tuh cuma kuliah aja. Ketika di Jakarta tinggal. Lu di Jakarta. Nah, tanggapan istri, karena salah satu faktor untuk memutuskan sesuatu kan pasangan nih bro. Jadi kan tadi lu gajinya juga sangat lumayan, kemudian sudah ada beban tanda kutip gitu ya, ada harus anak yang harus dipersiapkan. Tapi gimana tanggapannya ketika lu memutuskan sesuatu yang ya mungkin 50-50 lah? Itulah pentingnya memilih pasangan hidup yang tepat ya. Kembali kita topik baru ya, teknik memilih pasangan hidup. Maksudnya gini, ya aku beruntung sejak awal sama istri itu satu frekuensi gitu. Artinya kita tuh punya perspektif yang nyambung lah gitu. Artinya dan dia percaya, itu penting sih. Maksudnya punya rasa percaya. Dia percaya sama aku, percaya kalau aku mencoba sesuatu itu pasti total, pasti serius. Jadi dia juga support gitu. Dan kita udah punya plan B, dia juga tahu kita punya plan B. Jadi itu bukan suicide mission juga, bukan yang kamikaze juga. Jadi ya udah go for it, dia support sih. Dan ya memang salah satu pilar keberhasilan menurut aku sih dukungan pasangan ya, mau itu suami atau istri. Kalau nggak didukung, apa yang kita kerjakan tuh susah banget memang. Jadi bro, mungkin gue simpulin beberapa poin nih sebelum gue nanya beberapa hal. Jadi bagi teman-teman, poin yang pertama yang menarik dari Bro Ernest adalah risiko yang diperhitungkan. Jadi ketika Anda hari ini kepengen jadi entrepreneur, ya ada risiko yang lu harus ambil, tapi lu harus memperhitungkan risiko itu, plus harus ada plan B-nya. Kemudian poin yang kedua, nah bagi lu yang jomblo nih, ingat kata Bro Ernest, lu nyari pasangan yang sefrekuensi bro. Jadi biar ya dia bisa supporting lu, entah lu pria atau lu wanita nyari pasangan.
Jangan mentingin cuman cakep doang tapi ngobrol nggak nyambung, itu capek nanti kalau harus nyambung lah paling enggak. Nah, ini bro, ini sehubungan dengan ini bro, gue ingat nih, satu saat si Aristoteles ini nanya ke Socrates, berguru kan, dia nanya, guru, apa sih cinta itu? Lalu si Aristoteles ngomong gini, kamu besok ikut aku ke hutan. Oke, besok pagi itu ke hutan nih bro. Lalu dia ngomong gini, lu nyari satu ranting yang jatuh yang menurut lu paling bagus, paling panjang. Tapi sebelum matahari terbenam lu harus balik nih. Kemudian si Socrates jalan, dia balik lagi, nggak bawa apa-apa. Lalu si Aristoteles tanya, kenapa lu nggak bawa sesuatu? Nah, saya sebenarnya sudah ketemu sih ranting itu. Namun saya berharap di depan tuh masih ada lebih bagus lagi. Lalu gua jalan lagi. Gua sudah ketemu sih, tapi gua harap masih bagus lagi nih. Nah, sampai akhirnya waktunya habis, gua balik, nggak pegang apa-apa. Oke, lalu apa pernikahan itu? Dia nanya lagi, oke besok lu datang lah, ikut gua pagi-pagi. Datanglah mereka berdua, bro. Aturan main tetap sama, lu cari ranting yang bagus menurut lu, sebelum matahari terbang, lu balik. 1 jam dia pergi, dia balik lagi, bro. Lalu si Aristoteles tanya, ini ranting paling bagus nggak? Dia katakan, enggak. Ini bukan paling bagus nih. Mungkin di depan lebih bagus lagi. Tapi ini paling cocok buat gua. Jadi mungkin itu analogi yang tadi lu ngomong, bro. Yang antara pernikahan dan pacaran tadi, bro. Jadi betul-betul ya menarik yang disampaikan, bro. Jadi satu frekuensi. Nah, bro, kemudian kita masuk ke, lu kan ikut suci 1. Ya. Kan, sorry nih ya, lu kan nggak menang di situ, bro. Betul. Nah, tapi kan gue tahu nih, ya lu bakat atau fighting spiritnya kan tinggi. Nah, sempat down nggak? Kalau gue menang, mungkin gue nggak ada di sini sekarang, di posisi gue sekarang, mungkin ya, mungkin loh. Kalau waktu itu gue menang, mungkin ceritanya akan beda banget gitu. Mungkin gue nggak akan punya semangat juang yang sama kalau gue menang gitu. Jadi ketika gue kalah, justru jadi ya pasti pertama down. Itu mungkin kegagalan yang paling bikin gue down seumur hidup, mungkin itu yang paling merasa hopeless. Karena kan bayangin aja, gue udah punya karir gue udah mapan, udah punya posisi, udah ada jelas masa depannya, terus gue tinggal, terus tiba-tiba gagal gitu. Kan gimana rasanya coba. Tapi kan akhirnya mikir kalau end of competition is not the end of the world gitu. Itu cuma kompetisi kan. Jadi pertanyaannya, oke, kompetisi sudah berakhir, lalu apa gitu. Jadi I pick myself up, coba untuk serius menekuni si profesi komika ini, sampai akhirnya muncul ide bikin stand up comedy tour. Stand up comedy tour itu di Amerika hal yang wajar, kayak kalau di kita tuh band kan sebenarnya. Musisi. Kalau di Indonesia belum ada stand up comedian yang tour waktu itu, karena stand up comedy pun masih sangat baru. 2011 akhirnya, waktu itu ya? 2012 waktu 2012. Itu, karena kompetisi berakhir Desember 2011. Nah, sorry bro, gue sambil nanya-nanya nih ya. Gak apa-apa. Tapi kan untuk membangun rasa confidence itu, lu kan nggak menang waktu itu. Iya. Tapi lu mau bikin tour nih. Iya. Kan ini satu penilaian kan, itu namanya kompetisi kan pasti ada penilaian. Yang pemenang itu yang menurut juri kan lucu nih. Iya. Tapi untuk membangkitkan motivasi diri bahwa gue nih lucu nih, sampai gue berani bikin tour, itu kan nggak mudah bro. Kalau soal lucu enggaknya sih, lucu sih yakin lucu, karena kan udah sampai dari 12 peserta udah 3 besar, berarti kan ya adalah lucu-lucu gitu. Sebenarnya keraguannya banyak soal apakah nanti ada orang mau beli tiket atau tidak dan segala macam. Cuman akhirnya mikirnya waktu itu kan mau bikin tour stand up pertama di Indonesia kan. Setuju. Tour stand up pertama di Indonesia. Kalau kita bisa bikin sesuatu yang pertama, nggak akan ada orang yang bisa bikin lebih pertama dari yang pertama. Mungkin itu penting. Kalau kita bisa bikin sesuatu yang besar, orang bisa bikin lebih besar. Kita bikin yang banyak, orang bisa bikin lebih banyak someday. Tapi kalau kita bikin yang pertama, nggak ada yang lebih pertama lagi. Jadi ketika ide itu muncul, ragu pasti ragu. Terus keraguan salah satu keraguan terbesar adalah ini yang ngadain duitnya dari mana? Kan duit sendiri. Oh sorry, waktu itu nggak ada sponsor bro ya? Sponsor dari mana? 11, kan ini 11 kota kalau nggak salah waktu itu ya? Betul, 11 kota. 11 kota lu duit sendiri? Nah jadi pertama minimal itu transportasi dan sebagainya. Pertama belum 11, sebenarnya awalnya itu masih di 6 kota dulu. 6 kota besar duit sendiri,
gue punya tabungan waktu itu, inget banget sekitar 40 juta waktu itu ya, tabungan dari bekerja sebagai karyawan ada 40 juta duitnya waktu itu dalam posisi sedang nyicil KPR juga. Ya udah, itu dana tabungan dialokasikan seluruhnya ke situ waktu itu. Jadi waktu itu ketika ragu, istri gue bilang gini, ini yang ya akhirnya jadi titik penentunya. Dia bilang, kalau kamu tidak lakukan, Ya. terus orang lain yang melakukan, kamu nyesel apa enggak? Itu aja sih. Maksudnya kan ini jadi yang pertama nih. Iya. Terus gue mikir, ini idenya untuk membuat sesuatu untuk pertama kali itu nggak gampang loh. Menemukan sesuatu yang belum dilakukan orang lain di era seperti sekarang itu nggak gampang. Everything has been done gitu. Nah, kamu nemuin sesuatu yang baru, kalau kamu nggak lakukan, orang lain yang lakukan, nyesel nggak? Gue mikir nyeselnya nggak akan hilang sih kalau sampai idenya udah ada Iya, tiba-tiba disikat orang gitu, terus betul. harusnya gua tuh jadi stand up comedian pertama yang tour, cuman waktu itu gua ragu-ragu. Wah, itu kayaknya nggak akan pernah bisa memaafkan diri sendiri. Ya udah, akhirnya go for it gitu. Jadi kan kadang-kadang sering kita lakukan, Bro. Kita lihat sesuatu, kemudian kita ngomong, "Ya, gua tuh 2 tahun lalu tuh punya ide yang sama. Gua tuh 3 tahun lalu Iya, punya ide yang sama." Nah, iya, teman-teman, salah satu poin yang kita bisa pelajari dari Bro Ernest adalah cara untuk membangkitkan motivasi dalam diri Anda bayangkan, tanyakan, kalau nantinya ada orang yang melakukan apa yang Anda rencanakan dan iya, berhasil, lu nyesal nggak? iya, Kalau lu nyesal, jadi just do it. iya. Nah, Bro, lalu kan tekad, niat, itu nggak cukup, Bro. Walaupun tadi Iya, tabungan juga kan. Nah, apa yang iya. betul-betul membuat lu memastikan bahwa 6 kota minimal itu harus laris? Nah, ini kan mungkin Eee, pada proses pematangan materi atau pola proses, eee, mapping target lu atau gimana sih, Bro, sehingga 6 kota itu betul-betul sold out kan, gua tahu tuh sold out tuh, Bro. Sebenarnya nggak sold out semua, yang sold out Oke. hanya 2 kota kalau nggak salah, sisanya Hmm, sih nggak sold out. Karena kan waktu itu tour stand up adalah sesuatu yang yang masih baru. baru banget kan. Betul. Ketika di Jakarta sih sold out, Bandung sold out, tapi banyak yang nggak sold out juga di Mhm. kota-kota lain. Jadi, dibilang gimana caranya berusaha supaya tiketnya laku, ya pertama kan memaksimalkan kanal media sosial yang pasti. Oh, iya. Karena waktu itu gue belum aktif di Instagram, masih main Twitter aktif di atau Twitter waktu ya, itu. Dan Twitter waktu itu memang lagi berkembang yes. gila-gilaan, jadi semuanya berkembang lewat Twitter. Jadi, berusaha untuk memaksimalkan media sosial sebagai, kanal promosi, tapi Mhm. di saat yang bersamaan tetap menggandeng kanal tradisional. Jadi kalau menurut aku promosi biar gimana pun, kanal tradisional juga masih masih penting gitu, Betul, apalagi daerah ya, kita di bicara daerah koran, betul. radio ya. Walaupun mungkin kadar kadarnya beda sih, 2012 waktu itu kita masih kerja sama radio di kota-kota itu. Nah, sekarang aku lihat di era podcast ini radio juga Mhm. sangat challenging nasibnya gitu menghadapi tantangan dari podcaster ini kan, orang bisa pilih apapun yang mereka mau dengar, nggak harus tune in ke radio, itu challenge banget sih gitu. Dan lu udah masuk ke situ ya, ke podcast ya? Lagi mencoba untuk apa yang meraba ini makhluk apa sebenarnya, dan Mhm. apakah dia mau membuat ini jadi sesuatu yang serius gitu, masih belajar penjajakan Bro, sorry, ada beberapa feedback, suara lu nggak terlalu jelas katanya, Bro. ya. Sorry. 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 Mungkin karena mic-nya ketutupan jaket sebentar. Ah, ini lebih oke. Thank Iya, you, Bro. coba dikeluarin dulu. Bro, sesudah lu masuk ke tadi tour, lalu lu kan main film beberapa film nih. Ya, Lalu masuklah pada satu proses keputusan lu aman jadi ya? aman. Ya, Lu masuk pada satu keputusan lu jadi director atau sutradara nih. Kan lu ya, main beberapa film, terus ya, lu memutusin bikin atau jadi sutradara. ya. Pertanyaan saya, lu yakin nggak waktu itu bahwa film yang gua produksi ini pasti laris? Ngenes kan awalnya lu 800 ribuan plus minus Iya, ya sih. iya. Gue nggak pernah yakin sama apa yang gue lakukan. Kita nggak akan pernah bisa yakin. Kita tahu dari mana? Kita nggak akan pernah bisa Oke, yakin. Masalahnya adalah kita punya alasan yang cukup nggak untuk mencoba. oke. Jadi Ri- keyakinan Hmm. tidak cukup atau bukan sebuah jaminan tanpa adanya sebuah alasan untuk mencoba sesuatu. Iya, Itu keyakinan itu salah satu aja. Maksudnya kayak, mhm, nih bikin film nih, iya.
pertama kali mencoba jadi sutradara. Oke, bebannya besar, harus mengomandoi ratusan orang tanpa pengalaman. Yakin sukses nggak? Ya enggak lah, yakin dari mana? Yakin mau nyoba nggak? Yakin. Yakin mau nyoba nggak? Yakin. Kalau nggak nyoba nggak tahu. Kalau nyoba, prinsipnya gini, kalau aku prinsipnya gini, ini mau nyoba sesuatu. Kalau mau nyoba sesuatu, ada dua hal. Pertama, reward-nya sebanding nggak sama risikonya? Oke. Itu. Reward sebanding nggak sama risiko? Risikonya. Reward-nya sebanding nggak sama risikonya? Oh, kayak ini beresiko. Tapi kalau sukses juga ini bakalan bagus banget, ya udah gitu. Kedua, apa motivasi utamanya gitu? Menurut aku, kecuali kita berada dalam kondisi ekonomi yang sangat kepepet sekali, ya, yang which is teman-teman kalau bisa ikut webinar sih harusnya tidak ada di dalam kategori itu, ya, harusnya itu bukan di kategori kita, harusnya. Harusnya menurut aku pribadi, uang tidak boleh menjadi motivasi. Apapun yang kita lakukan. Uang itu hanyalah side effect. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai dengan baik, uangnya akan datang sendiri. Kita melakukan sesuatu dengan baik, orang suka, orang mengkonsumsi, orang membayar kita untuk melakukan itu, maka duitnya akan datang. Motivasi itu tidak boleh uang. Itu yang aku pelajari. Kita termotivasi sama uang itu lemah. Motivasinya lemah. Kita nggak punya idealisme, nggak punya cita-cita, nggak punya passion, hanya pengen hasilnya doang, uangnya. Pengen hasil gitu. Jadi kenapa melakukan itu ya? Gue suka gitu. Gue suka ngelihat orang ketawa. Gue suka menghibur orang. Itu yang gue pengen lakukan gitu. Tapi kalau motivasinya, ya gue pengen gila, honornya gede. Nggak yakin bisa cukup sih untuk menjadi motivasi. Thank you. Nah bro, gue simpulin dikit ya bro, sebelum kita masuk kepada beberapa poin menarik. Teman-teman, dimanapun Anda berada, nah ini pelajaran menarik dari Bro Ernest. Satu, ketika Anda kepengen memutuskan sesuatu, ya betul tadi bahwa Anda tidak ada jaminan hasil, namun pertimbangkanlah apakah reward setara dengan resiko yang Anda tuangkan. Kemudian poin yang kedua, motivasi itu tidak atau bukan karena uang, namun ada banyak faktor yang lain, sehingga Anda fokus kepada proses, bukan mengutamakan hasil akhir. Nah ini menarik bro. Iya. Nah, lalu bagaimana? Kan gini bro, gue juga sering dibully waktu sekolah dulu sih. Yang lu tuangkan di FLM Munas itu, gue sering dibully juga. Nah, tapi kan jarang orang mengangkat itu sebagai satu, ya kalau menurut gue nih, karena itu mungkin bukan, ya gue nggak bisa ngomong itu selling point sih, karena kan tadi ya China, sipit, dan seterusnya kan, dia sering dibully. Nah, tapi kan lu berani mengangkat itu jadi selling point lu dalam film itu. Nah, kira-kira gimana prosesnya sehingga lu, ya gue bikin ngenes lah, bukan judul yang lain gitu bro, di awal-awal karir lu? Itu proses yang bergulir, berkembang secara organik. Maksudnya gini, awalnya itu di stand up comedy ketika kita masuk ke karantina, terus kita mulai dikasih berbagai macam pembekalan tentang stand up comedy. Salah satu hal yang paling mendasar di dalam pelajaran kita untuk mencari materi stand up comedy adalah mulailah dengan hal-hal yang terdekat, keresahan-keresahan yang jujur. Nah, keresahan jujur gue apalagi kalau bukan soal dibully jadi Cina di Indonesia gitu, nggak ada. Itu udah paling kencang gitu, udah paling jujur sejujur-jujurnya kan, lagi zaman sekolah gitu, kayak gimana penderitaannya. Jadi itu yang jadi materi, dan ternyata orang suka, orang menerima, orang banyak nanya, bro itu emang orang-orang yang Cina nggak pada marah lo omongin, orang pada senang terrepresentasikan gitu. I'm speaking on their behalf, orang-orang yang senasib sama gue gitu. Orang-orang yang juga mengalami itu sekarang ada yang menyuarakan, kan senang gitu. Jadi maka gue berpikir oke, berarti ini bukan sesuatu yang salah untuk dilakukan, ini sesuatu yang baik, berkembang ke buku. Ketika mau di-upgrade jadi film juga dari produser yang merasa bahwa ini bisa. Ini memang isunya spesifik sekali, tapi dengan gaya lu, dengan gaya komedi lu, hal yang serius itu bisa disampaikan dengan cara yang menarik. Jadi much credit to my producer juga, Pak Chan Parwes, yang sebenarnya melihat jeli potensi itu gitu. Jeli melihat potensi itu gitu. Jadi bagi teman-teman yang hari ini Anda menjadi minoritas, bukan hanya suku, bukan hanya agama, mungkin dari tampilan fisik Anda atau apapun itu
Ingat bahwa itu bukan minoritas, itu keunikan. Yang Anda bisa tonjolin, yang Anda bisa gunakan itu, Anda bisa terima itu, dan itu menjadi satu hal yang mungkin selling point bagi teman-teman. Dan gue selalu mikir kalau gue nggak dibully dulu mungkin mental resilience-nya nggak akan bisa kayak sekarang gitu. Dibully di usia-usia remaja itu Ya, sebenarnya menempa kekuatan mental kita gitu. Jadi setuju. ada bersyukurnya juga pernah dibully gitu. Jadi kayak lebih tahan banting gitu. Jadi buat Anda yang merasa dibully, merasa merasa diremehkan dan segala macam, itu anggap aja itu kayak kayak apa namanya, kayak ujian mental gitu. Jadi sekarang gue dibully sama netizen udah nggak ada rasanya gitu. Haters tuh no problem gitu bro ya. Udah nggak ada apa-apanya. Ya kan mereka kan dunia maya. Dulu kan kita dibully kan fisiknya, kemudian teman Betul. sekelas, yang orangnya ada Betul. gitu ya. Jadi gue dulu sering berantem tuh karena dibully bro. Iya, sama lah kita senasib. Dan bro, pemilihan judul-judul film. Lu kan nulis beberapa film dan di atas 1 juta, bahkan ada 2 film yang 2,6 juta gitu ya. Cek Toko Sebelah, kemudian Imperfect yang terakhir. Nah, Ya. gimana proses kreatif itu mencari ide, kemudian kan ide ini kadang-kadang orang mengatakan gue nggak ada ide nih, gue stuck nih. Nah, gimana lu bisa memunculkan itu dan ini kan konsisten berlangsung bro. Dari Ngenes, Cek Toko Sebelah, Susah Sinyal, dan yang terakhir Imperfect itu kan hasilnya kan sangat-sangat luar biasa. Pertama, menurut gue untuk mencari ide itu nggak gampang, itu susah banget gitu ya. Untuk itulah kalau kita bicara ide, ini kita bicara di ranah kreatif ya, Ya. di creative thinking gitu. Mhm. Itulah kenapa balik lagi ke poin tadi, you have to love what you do tadi gitu. Kalau motivasinya adalah duit, maka kita nggak punya bahan bakar dibandingkan misalnya motivasinya adalah message misalnya. Oh, oke. Katakanlah misalnya gue mau, misalnya ada yang pernah Mhm. punya pengalaman tinggal di daerah terpencil, terus merasa bahwa pemerintah nih nggak adil, masa di daerah pendidikan memprihatinkan misalnya. Ada sesuatu Ya. yang mau diperjuangkan, ada Mhm. kejujuran yang mau disampaikan. Itu adalah motivasi yang sangat 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 kuat gitu, dan itu bisa membawa ide. Kenapa ide ini muncul? Karena ada percikan-percikannya dari keresahannya gitu, ada motivasinya. Kalau kita mulai di titik netral tanpa Ya. ada dorongan dari dalam, nyari ide itu susah banget sih, susah. I've been there gitu, kayak mencari ide di sebuah bidang yang kita nggak suka-suka banget itu hampir mustahil, susah banget, Oke. susah banget. Jadi kita harus suka. Kalau kita misalnya berada di posisi yang ya gue nggak ada pilihan bro, ya udah, bisa nggak cari sesuatu yang you like about it gitu, atau you bring your Oke. own purpose into it misalnya, kalau memungkinkan ya. Jadi ide ini datangnya dari kayak misalnya gue sendiri misalnya, ide dari mana? Dari hal-hal yang terdekat gitu. Dari hal-hal terdekat kita nyari ide kadang-kadang suka, terutama kalau bicara creative thinking ya, bicara Ya. kreator gitu, misalnya Ya. Ya. penulis atau sutradara atau pengarang novel atau apapun, kadang-kadang nyari ide itu suka jauh gitu, suka suka Oh. risetnya kemana. Ah. Padahal kalau kita mau refleksi ke dalam, kalau kita mau Iya, nginget-nginget iya. ke dalam kayak yang kita bahas di kelas kan, kalau kita mau cari ke dalam, masa sih Setuju. nggak ada luka masa lalu atau Iya. pengalaman masa kecil atau dendam sama orang tua misalnya ada gitu yang bisa kita jadiin bahan cerita misalnya gitu, Iya. atau hal kecil, makanan yang suka dibawa sama nenek lu naik bis dulu waktu dia jauh-jauh datang dari Sunter ke Kebayoran Baru zaman gua kecil gitu, naik bis bawain mie doang buat cucunya, Wow. kayak gitu-gitu kan, apa ya, hal-hal yang bisa jadi ide kreatif gitu. Nah, kayak kadang-kadang kita nyarinya suka agak terlalu jauh gitu. Dan Jadi justru kalau itu yang in my membumi gitu ya. Jadi mewakili exactly, banyak keresahan orang lain exactly. gitu Ya, ya. atau istilah kita relatable, itu yang Oke. relatable. Kalau kita mencari hal-hal yang personal, then it makes it relatable. Karena it's personal for you, most probably it's personal for someone else too, gitu. Iya, iya. Sehingga beberapa film lu misalnya kan Susah Sinyal, hubungan orang tua dan anak ya, Cek Toko Sebelah Iya, itu ya betul-betul Imperfect itu betul-betul ya tadi punya korelasi erat dengan kehidupan banyak orang. Nah, Bro, iya, ini beberapa poin nih Bro nih ya, karena gua tahu iya. juga lu sibuk. Nah,
kan beberapa film lu dibuat kutipan-kutipan nih, Bro. Jadi banyak orang kan Ya. ada pesan-pesan yang menurut gua Motif. tuh menarik. Jadi quote-nya. Iya. Nah, ini gua angkat nih beberapa quote nih, Bro ya. Ini menurut lu nih, meaning-nya atau arti bagi lu pribadi nih. Timbangan menunjukkan angka, bukan nilai. Apa value-nya bagi lu, Bro? Iya, timbangan itu menunjukkan angka bukan nilai. Ini sebuah keresahan yang luar biasa dari gua tentang beauty standard di masyarakat modern, bahwa perempuan dijajah lewat beauty standard di media sosial, bahwa perempuan itu harus kurus, harus putih, harus langsing, rambutnya harus lurus, panjang, hitam, giginya harus rapi semua segala macam gitu. Buat gua beauty standard itu membunuh sekali gitu, merusak mental, dan itu adalah apa ya, industri lah. Orang-orang mau Yes, jualan gitu kosmetik pada dan dasarnya. sebagainya, industri, yes. Cuman harapan gue dengan film Imperfect ini, perempuan juga sadar bahwa itu bukan hal yang terpenting gitu. You should define yourself gitu. Nilai kita itu bukan ditentukan sama timbangan gitu. Timbangan tuh hanya angka. Terus kalau misalnya orang bilang tinggi 160, berat idealnya 50 atau 55 maksimal, kalau berat lu 65 terus lu nggak bisa jadi sesuatu yang berkarya dan bermakna buat orang, gitu kan nggak gitu caranya gitu. Jadi Yes. itu sebuah message serius tentang menggugat beauty standard gitu. Jadi termasuk gue bisa ngomong, Bro, berarti jangan gunakan standar orang lain untuk mengukur kemampuan lu. Kalau kita dalam bahasa general ya, Bro ya. Jangan gunakan standar orang lain untuk mengukur kemampuan diri lu. Misalnya orang ngomong lu nggak bisa nih, itu kan standar orang lain. Tapi orang lainnya siapa dulu? Kalau yang bilang kita nggak bisa atasan kita, mungkin ada benernya. Maksudnya gini. Orang lain tuh harus terpercaya, setuju ya? Betul. Ya, betul. Ahli di bidangnya. Listen to the right people. Itu penting banget. Listen to the right people. Karena kita hidup di dunia yang apalagi udah ada sosial media, kayaknya semua orang pengen didengar, semua orang bisa komentar, tidak semua harus didengar gitu. Orang berhak ngomong. Orang berhak ngomong. Kita nggak usah dengar gitu. Dan itu kan ada statement menarik tuh, Bro. Kita dengarin pendapat semua orang, namun pertimbangan pendapat ahlinya. Mungkin itu yang lebih cocok gitu ya, Bro ya. Ahli atau orang yang kita percaya. Yeah. Kita percaya bahwa mungkin dia bukan seorang ahli atau expert gimana, tapi kita percaya dia ini kalau ngomong nih kayaknya dia ngerti gue banget. Dia kalau ngomong nih biasanya benar misalnya. Nah, kalau lu siapa orang itu? Istri atau paling pertama lu minta pendapat? Istri. Karena preferensi tadi gitu ya, dan dia memang ngerti banget tentang passion lu. Iya. Bro, quote kedua nih. Nah, ini mungkin agak sedikit ada aneh nih. Ini Ko Afuk nih, Bro, cek ke toko sebelah. Emang kalau berharap banyak, pasti kecewa banyak. Iya. Ininya bagi lu. Berharap banyak, pasti kecewa banyak. Lebih tepatnya sebenarnya kalimat persisnya itu kalau berharap banyak, harus siap kecewa banyak. Kalau berharap banyak, harus siap kecewa banyak. Nah, kita pakai kalimat itu, kalau berharap banyak, pasti kecewa banyak. Ayo. Karena nggak pasti juga kalau harapannya terwujud kan nggak kecewa. Harus siap kecewa banyak. Harus siap, ya. Oke. Iya, karena Ko Afuk itu di film itu kan dibunuh sama ekspektasinya sendiri. Maksudnya dia di awal kan udah bilang sama Erwin, ya udah lu cobalah sebulan. Kalau nggak suka nggak apa-apa. Tapi itu kan hanya cara dia biar Erwin masuk ke toko karena dia yakin kalau dia udah masuk toko pasti jadi gitu. Jadi ketika Erwin menunjukkan bahwa dia kayaknya juga lumayan bisa adaptasi, makin berharap kan dia. Padahal sebenarnya itu yang membuat itu harapannya dia dari sudut pandang Erwin. Loh, kan Papa janji kalau sebulan nggak suka nggak apa-apa gitu. Gue nggak salah dong gitu. Jadi iya sih, makanya dia bilang ya kalau kecewa harus siap kecewa banyak. Jadi kadang-kadang kita itu gagal memanage ekspektasi gitu. Ekspektasi kita udah ketinggian, apalagi pada saat kita berekspektasi terhadap orang lain gitu. Ya karena sekali lagi ekspektasi terhadap orang lain itu memang lebih rentan kecewanya sih gitu. Ya karena kan kita nggak bisa mengontrol orang lain. Setuju, Bro. Setuju. Betul. Jadi kita harus siap untuk itu. Yang terakhir nih, Bro. Kita nggak perlu sempurna untuk bahagia. Ayo, Bro. Kita nggak perlu sempurna. Itu sebenarnya dari masih erat kaitannya dengan yang pertama tadi tadi sih, masih dari timbangan itu. Masih dari soal key message filmnya tentang self acceptance atau penerimaan diri.
kita tidak perlu sempurna untuk bahagia itu salah satu poin pentingnya itu begini. Kita ini sebagai manusia terbiasa atau Ya, terlatih gampang banget tahu kekurangan kita apa gitu. Kita gampang sekali mengkritik diri kita sendiri, membenci diri kita sendiri untuk kekurangan-kekurangan kita. Tapi seberapa sering sebenarnya kita menghargai diri kita sendiri untuk kelebihan-kelebihan kita? Jarang banget loh. Nah, maksudnya kita betul. tidak perlu sempurna itu bukannya harus perfect, tapi lu pasti punya kelebihan kok. Hmm, Lu pasti punya kelebihan. Nah, kelebihannya itu apa? Kan itu yang harus digali potensinya gitu betul. kan. Jadi nggak harus sempurna, mau itu secara fisik ataupun secara di luar itu nggak mungkin bisa sempurna gitu sesuai standar orang. Tapi paling tidak kita tahu what we are good at gitu. Kita tuh Hmm. bisanya apa sih? Kita hebatnya di mana gitu. Dan itu never ending pursuit untuk mencari itu. Puji Tuhan gue bersyukur nemuin sesuatu yang gue suka dan sepertinya lumayan baik hasilnya di usia yang ya relatif Masih muda lah ya. sangat muda. Mulai terjun ke film waktu itu pertama kali bikin film umur 33. Jadi masih muda. Masih ada orang yang mencari-cari tapi ya emang harus dicari terus gitu. Bro, ini ada beberapa pertanyaan sebelum kita closing. Sorry bro, Ya. mic ya. Oh iya, masuk lagi. Okay. Gue pegang aja biar aman. Bro, nah ini mungkin ada sedikit hubungan banyak dengan industri kreatif nih. Ya. Minta tips dong agar mencegah pencurian ide. Gimana bro? Ini dari seorang nggak ada nama nih. Gimana sih pencurian ide bro? Sebenarnya hak cipta itu kan adalah sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang dan banyak yang nggak ngerti soal haki, karena haki atau hak atas kekayaan intelektual ini adalah sesuatu yang masih sangat awam ya buat orang kita gitu ya. Gini, kalau tidak mau dicuri, pertama harus ada bukti bahwa itu kita yang buat. Itu dulu, buktinya dulu nih. Buktinya apa? Bukti itu apa? Bukti sesimpel posting aja di media sosial misalnya. Posting di media sosial atau kalau malu di email ke diri sendiri. Kalau zaman dulu, zaman belum ada sosmed, cara orang membuktikan hak cipta adalah mengirimkan post ke diri sendiri. Ini true story. Misalnya ada penulis mau bikin buku. Bukunya belum diterbitkan, tapi dia mau melindungi hak ciptanya, maka dia akan mengepost itu ke diri sendiri. Tujuannya apa? Ada resinya, ada buktinya. Nih, tanggal segini, nih, lebih buku awal ini gitu ya dia. Segini, udah ada misalnya. Jadi sekarang udah ada digital tambah gampang. Tinggal menggunakan media sosial, bisa di-post di media sosial, atau kalau malu, di email aja ke diri sendiri. Nanti kalau misalnya ada dispute, harus ngebuktiin, ini gue yang pertama kali bikin benda email ini tadi. misalnya. Ini buktinya gitu. Jadi sebenarnya lebih mudah dari yang pada kita pikir untuk melindungi. Cuman misalnya ada orang yang melakukan, misalnya media sosial, memang jadinya agak tidak semudah itu. Maksudnya gini, apa iya semua orang yang misalnya mencuri konten harus kita tuntut bawa ke polisi, kan ribet juga urusannya gitu. Cuman secara hukum sebenarnya kita dilindungi, hak cipta itu dilindungi undang-undang. Sesimpel buktikan bahwa kita orang pertama yang menciptakan gitu. Nah, ini mungkin ada korelasi dengan keresahan lu sama teman-teman bro di Stand Up Indo untuk beberapa konten yang diambil tanpa izin. Nah, mungkin dari lu sendiri ada himbauan atau ada ya mungkin 1-2 statement kepada teman-teman yang hadir di sini untuk ya mungkin nggak lakuin itu atau apapun nih bro. Iya, sebenarnya kan bukan yang jadi problem tuh bukannya orang biasa ngambil atau nge-repost atau apa. Masalahnya fenomena ada banyak akun Instagram yang isi feed-nya itu hanya 100% konten-konten curian. Dia fokus berburu konten-konten yang bagus dari sejagat maya, dia repost tanpa izin sampai follower-nya banyak, lalu dari situ dia jualan. Kan itu masalahnya gitu. Jadi kalau gimana cara memeranginya? Ya namanya orang mah kalau ada peluang pasti disikat gitu. Jadi cara awal untuk memerangi ini gimana? Cara awalnya adalah awareness dulu. Orang awam yang mungkin bukan kreator juga harus sadar bahwa ini pencurian gitu. Kadang-kadang kita buka timeline akun-akun yang dulu kayak akun kayak dagelan. Dulu kita perang terbuka sama mereka karena mereka nyuri tanpa izin. Sekarang mereka udah izin gitu. 9gag itu pakai izin loh. Jangan kira 9gag repost tanpa izin. 9gag itu izin. Jadi akun-akun yang tidak berizin ini yang sekarang berjamuran ini, at least dari kitanya dulu, dari konsumennya dulu, sadar bahwa mereka ini melakukan pencurian. Artinya jangan disupport, jangan dikomen, jangan di-follow, jangan dikasih like. Mulainya dari situ dulu sih. Mati sendiri lah ya. Iya, jadi hal yang
paling simpel adalah at least orang awam tahu bahwa ini salah. Itu aja dulu. Bro, yang terakhir nih. Ya. Pesan lu sehubungan dengan topik kita kepada teman-teman agar mereka bisa lebih kreatif dalam konteks yang luas atau minimal dalam masa pandemi ini kan rata-rata orang kan pada di rumah. 1-2 statement lah dari lu, bro. Iya, pertama-tama gue mau bilang bahwa jangan hanya karena kita punya banyak waktu luang lantas kita merasa bahwa kita harus produktif. Keadaan ini tuh tidak lumayan membunuh kreativitas sebenarnya karena it's stressful, it's boring. Kalau kita jadi buntu, jadi tidak kreatif itu jangan memerangi diri sendiri gitu. Maksudnya kita kan punya tanggung jawab nih. Selama tanggung jawab kita terpenuhi, kita melakukan tugas kita menjalankan pekerjaan kita, nggak usah terlalu terbeban hanya karena gue punya banyak waktu tapi gue nggak mencari sesuatu, nggak meng-create sesuatu. Iya. Nggak harus menurut gue, karena gila, capek tahu, stres. Maksudnya, memang kita punya banyak waktu luang, itu betul. Tapi tidak lantas environment-nya juga jadi kondusif, belum tentu gitu. Ada anak-anak lah, kita stres, kita bosan, kita penat gitu. Jadi, pertama itu dulu, jangan mewajibkan banyaknya waktu ini lantas. Harus kreatif. Nggak juga. Itu pertama. Kedua, coba kalau misalnya masih memungkinkan, pakai waktu luang ini untuk mencoba hal-hal baru, ya. Hal baru yang selama ini belum pernah kita kerjakan. Pertama, untuk refreshing. Kedua, untuk siapa tahu itu berhasil jadi sesuatu yang bagus. Siapa tahu, kan kita nggak tahu gitu. Jadi, coba kayak istriku iseng dia bikin donat, bikin martabak, mulai miara pohon-pohon di balkon. Di balkon, ya. Iseng doang gitu. Aku juga iseng-iseng bikin podcast gitu. Nggak ada kewajiban, nggak ada tekanan, nggak ada pressure. Pendengarnya harus sekian, nggak juga. Lebih kepada iseng nyoba apa sih nih podcast tuh apa sih gitu. Jadi mungkin bisa coba sesuatu yang at least mengalihkan perhatian kita dari betul, sehingga sisi enjoy itu tetap ada karena tidak terbebani target-target tertentu. Betul. Terakhir, film terbaru, bro. Waduh, dengan keadaan seperti ini ya, harusnya tiap Desember. Awalnya tiap Desember masih konsisten tiap Desember. Harusnya, cuma dengan keadaan seperti ini siapa yang tahu ya, kita wait and see. Jadi statusnya sekarang wait and see. Apakah akan ada film tahun ini? Wait and see. Kita lihat COVID ini gimana. Kalau memungkinkan kita kerjain, kalau nggak memungkinkan ya kita tunggu tahun depan gitu. Thank you. Bro, saya sama beberapa teman-teman say thank you. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Ernest Prakasa. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya, semoga ada manfaatnya. Pasti sangat bermanfaat. 3S, bro. Semangat, sehat, dan sukses untuk lu dan keluarga. Amin. Thank you. Bye. Nah, teman-teman, tadi Anda dan saya sudah sharing dengan Ernest tentang perjalanan karir dia sehingga bisa menjadi salah satu orang yang fenomenal di industri perfilman atau di industri kreatif. 15-20 menit ke depan saya ingin sharing kepada teman-teman tentang konsep di kreatif atau bagaimana cara Anda menjadi kreatif sebagai tambahan atau sebagai beberapa poin tambahan dari penjelasan si Bro Ernest tadi. Dan sekali lagi Anda yang sudah ngetik-ngetik, thank you. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih Anda datang di sini. Ada 220-an orang ya kita nonton bersama-sama webinar ini.